Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil abidin nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwatal iman, uhayyikum bi tahiyyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikmati waktu zuhur kali ini, semoga Allah selalu menerima segala apa yang kita niatkan, yang kita langkahkan kaki menuju tempat ini, ataupun aktivitas yang kita lakukan saat ini. Semoga Allah selalu mengkali lipatkan segala kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, niat jangan maksiat. Kenapa ini saya awali dan tema ini saya tawarkan? Karena kalau saya awali dengan pertanyaan teman-teman, dari 3 model panca indera yang kita miliki, yang kemungkinan memiliki prospek terbesar itu menghasilkan sebuah dosa, itu yang mana? 1, silakan pilih teman-teman. Mata. Belum, ya, langsung ini kayaknya berdasarkan pengalaman langsung ini kayaknya. Loh iya, konon kisah, kata istri saya yang seorang psikolog, kalau ada sebuah statement dimunculkan, langsung kemudian direspon oleh orang itu, maka orang yang merespon itu sebenarnya memiliki keterkaitan dengan statement itu. Nah, tadi saya berbicara yang menghasilkan dosa, ya, dari 3 organ kita, langsung menjawabnya mata. Padahal saya masih memberikan opsi pilihan. 1, mata. 2, telinga. 3, hati. Yang kemungkinan besar menghasilkan dosa, mata, telinga, mata, mulut, atau hati. Mana kira-kira teman-teman? Mata. Benar, itu adalah pengakuan. Ya. Laki-laki itu memang lebih di matanya. Loh, ini sesuai dengan dalil teman-teman. Surat yang ke-24, surat An-Nur ayat yang ke-30. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga matanya. Perempuan kapan? Ayat ke-31-nya, di bawahnya. Jadi fase pertama untuk larangan melihat dengan hal-hal yang buruk itu untuk laki-laki. Perempuan baru ayat 31-nya. Karena perempuan bukan pada wilayah mata, perempuan pada wilayah mulut yang menghasilkan dosa yang banyak. Maka pada wilayah ini terkadang, biasanya laki-laki itu kalau sedih, menangis, maka pasti menutup mata. Kalau perempuan menangis menutup mulut, ya. Itu menandakan bahwasanya mereka itu sedih, ya. Bahwasanya segala sesuatu itu yang menghasilkan dosa itu mereka tutup supaya tidak menghasilkan dosa. Laki-laki itu pasti gini teman-teman, nangis itu. Belum pernah saya lihat kalau muhasabah kajian gitu ya, kajian dan muhasabah, laki-laki itu nangis itu gini itu jarang. Bahkan nggak pernah saya lihat. Nggak pernah laki-laki pasti gini. Kayak sedihnya itu kayak cool gitu ya. Kan cool laki-laki kalau sedih kayak gini. Kalau gini kan kayak laki-laki tulang lunak kayak gitu. Tapi kalau kalau perempuan pasti nutup nangisnya itu gini, nggak gini kalau perempuan. Tapi yang ingin saya bahas ini, pertanyaan saya lanjutannya, kalau itu yang kita sadari teman-teman, organ tubuh kita yang kebanyakan menghasilkan dosa itu mata dan mulut, benar. Cuma pertanyaan saya, yang sering yang tidak kita sadari, kalau kita melakukan dosa, dan itu amat sangat sering, yaitu hati. Kalau mata kita melihat, kita langsung sadar itu perbuatan dosa. Tapi kalau hati, belum tentu kita merasakan. Contohnya yang mana? Kasusnya yang ini ingin saya jadikan prolog. Terkadang perasaan hati kita itu salah menangkap terhadap realita yang ada. Kalau mata melihat langsung realita, oh itu pornografi, oh itu maksiat, oh ini taat, langsung terfilter, ternilaikan oleh mata. Tapi kalau hati belum tentu. Terkadang di situ kita tidak sadar kalau kita sedang bermaksiat di situ. Tapi versi kita lagi taat, kan aneh. Kita merasa taat, kita merasa benar, tapi hati kita aslinya itu sedang melakukan maksiat, dosa. Apa itu? Gini kisahnya. Tadi malam, makanya ketika ditelepon sama beliau, kemudian saya telepon balik, saya menginformasikan temanya ini. Kenapa kejadian tadi malam? Pertanyaan teman-teman, di sebuah masjid di daerah Beratan. Tadi malam saya kaji di situ, pertanyaan, Ustaz, bolehkah hari Jumat masjid melakukan sebuah program inovatif? Nah, 1 tahun 2 tahun terakhir
masjid memiliki program, hampir semua masjid memiliki program di hari Jumat, program terbaru dalam 1 tahun 2 tahun lain, 1 tahun 2 tahun ini. Kayaknya teman-teman tahu program apa itu? Hari Jumat, makan bersama di waktu setelah sholat Jumat. 5 tahun yang lalu nggak ada program seperti itu. Muncul program seperti itu. Apa programnya? Makan siang. Masjid menyediakan makan siang bagi jamaah yang sholat Jumat di masjid itu. Realitanya bagaimana? Masjid itu sepi karena berada di dalam rumahan yang agak jauh masuk ke dalam. Masjid itu sepi. Ketika saat sholat Jumat paling sekitar 60-80 jamaahnya. Tapi ketika ada program nasi siang, makan nasi, itu langsung banyak. Salah satu pendapatnya berkata seperti ini, masjid ini, takmir ini sedang mengganggu keikhlasan jamaah untuk sholat di masjid ini. Mengganggu keikhlasan. Kenapa mengganggu keikhlasan? Karena orang itu diajak sholat ke masjid dengan niatan mencari nasi bungkus, bukan mengajak sholat Jumat. Ini versi pendapat pertama yang tadi menanyakan ke saya. Kalimatnya, Ustaz, bagaimana pendapatnya Ustaz tentang program nasi bungkus? Bukankah itu mengganggu keikhlasan orang untuk sholat Jumat di tempat ini? Tapi pendapat yang kedua, yang kontranya mengatakan kami tidak pernah memiliki niatan untuk mengganggu niatan beliau-beliau. Kami hanya ingin memakmurkan masjid. Kami sama sekali nggak ada mengganggu niatan-niatan beliau-beliau itu supaya kesini. Kita tidak memaksa beliau mau kesini nggak kesini, silakan. Kami tidak ada niatan sama sekali. Sehingga di sini ada kontra dan pro-nya. Cuma yang kita khawatirkan teman-teman, pendapat yang pertama ini kita khawatirkan ada peluang maksiat dalam hati di situ. Apa itu? Kita menilai penilaian terhadap niat orang. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin berdiri ya. Izin berdiri. Bentar. Supaya ada visualisasinya biar enggak melihat saya saja ya. Soalnya tadi saya dilihatin terus. Kalau sini juga dilihatin terus gimana gitu. Kalau tadi masih enak yang lihatin saya perempuan. Dari sini laki-laki semuanya saya agak sensi. An-niyatu. An-niyah dalam bahasa Indonesia kemudian niat. Nah, maka yang kita sampaikan bahasa Indonesia itu kan kebanyakan menyerap bahasa Arab. Bahkan bahasa Inggris itu yang jumlah kosakatanya aslinya bahasa Inggris itu kurang lebih sekitar 650-an. 650-an itu bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Arab itu 10 juta. Bahkan nanti kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris itu juga mengambil dari bahasa Arab. Salah satu contohnya saja gampang, bahasa Inggrisnya kopi itu kohwa, pakai kohwa. Kohwa itu kopi, kohwa. Diambil bahasa Turki kahve, kohwa kahve. Bacanya kahve. Kalau di Turki cari kopi itu kahve. Kemudian diserap bahasa Inggris menjadi kopi. Diserap bahasa Surabaya kafe. Kafe jual makanan apa minuman? Identiknya kafe itu makanan atau minuman? Minuman. Identiknya apa? Kopi. Bahasa Arab itu banyak diserap oleh bahasa-bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia. An-niyah jadi niat. An-niyah dalam bahasa Arab artinya al-iroda. Sesuatu yang sifatnya iroda. Iroda itu sinonimnya maksud al-qasdu. Al-iroda itu sama makna dengan al-qasdu. Al-qasdu diambil bahasa Indonesia jadi maksudun. Maksudun bahasa Indonesia maksud dan tujuan biasanya. Maksud dan tujuan. Apa itu niat? Niat segala sesuatu yang memiliki sebuah kehendak dan tujuan. Itu niat. Oke? Nah sekarang kalau berbicara niat, teman-teman, ada hadis yang teman-teman Masya Allah sudah pasti mendengar dan sudah hafal. Hadis itu berbunyi seperti ini: Innamal a'malu binniyah wa innamal likumri ma nawa. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasuluhu
maka hijrahnya dia akan mendapatkan Allah dan Rasuluhu. Coba teman-teman perhatikan, ini bunyi hadisnya. Innamal a'malu binniyat, segala amal itu dikaitkan dengan segala niat. Yang menariknya, kalau niat kita itu baik, ini kalau niat kita baik, barang siapa yang niatnya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau niat baik langsung terdapatkan. Tapi menariknya dalam hadis itu, barang siapa yang niatnya karena dunia dan perempuan yang ingin dinikahinya, tertulis dalam hadis itu, tidak tertulis dunia dan perempuan yang diinginkan. Seharusnya dalam hadis itu, kalau niatan baik, niatan buruk juga sama. Barang siapa yang ingin dunia dan yang diinginkan ataupun perempuan yang diinginkan, maka dia harusnya mendapatkan dunia yang diinginkan dan perempuan yang diinginkan. Ternyata dalam hadis itu tidak tersebutkan. Yang ingin disampaikan, kalau niat baik teman-teman langsung didapatkan, tapi kalau niat buruk tidak langsung didapatkan. Kenapa? Karena ada kesempatan kita untuk bisa merubah niat. Dalam hadis itu, untuk niat baik langsung tersebutkan mendapatkan, untuk niat buruk tidak langsung disebutkan mendapatkan. Tiada lain adalah agar kita punya kesempatan untuk merubah niat kita. Lalu, ikhwatal iman, bagaimana konsep menilai niat orang? Ini yang masalah kalau kita tidak sadari. Dalam sebuah kaidah bunyinya seperti ini: nahkumu bil-dhawahir wala nahkumu bis-sarair. Hukumilah terhadap sesuatu yang tampak, jangan engkau hukumi sesuatu yang tidak tampak. Kalau mau menghukumi, mau menilai, mau mengevaluasi yang tampak-tampak saja, jangan yang tidak tampak. Khawatir yang tidak tampak itu kita salah menilainya. Kayak yang tadi itu, yang pendapat pertama mengatakan itu menilai niatnya orang. Oh, orang kesini itu niatnya karena mencari nasi bungkus, bukan sholat Jumat. Apakah ini benar? Ada kemungkinan benar secara realita, tapi secara realita diri belum tentu. Bisa jadi orang ini itu benar-benar niatnya itu kesini untuk sholat Jumat. Kenapa? Nahkumu bil dhawahir, dohir. Apa dohir itu? Dohir tampak, yang lahir batin, dohiron wa batinan. Ya, lahir batin, dohiron wa batinan. Sesuatu yang tampak, teman-teman. Nilai yang tampak apa yang bisa kita nilai? Ya segala sesuatu yang bisa tampak. Tapi kalau masalah niat nggak tampak, jangan dinilai sedikit pun. Khawatir ada sesuatu yang salah. Kalau sudah salah, suuzon transfer pahala secara gratis. Kenapa? Gini kisahnya. Suatu saat Usama bin Zaid, anak angkatnya Rasulullah, yang kemudian pernah menikahi seorang perempuan yang cukup cantik, namanya Zainab binti Jahsh. Jadi Usama ini anak angkatnya Rasulullah, menikah dengan perempuan yang bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh ini ya kemudian nanti ujung-ujungnya menjadi istrinya Rasulullah. Dicerai oleh Usama bin Zaid, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah mengomentari tentang sosok Zainab binti Jahsh. Siapakah sosok Zainab binti Jahsh ini? Perempuan istri Rasulullah yang paling cantik secara fisik. Kalau teman-teman mungkin batin, siapa yang paling cantik? Istrinya Rasulullah? Aisyah. Jadi kecantikan itu mas terbagi menjadi 3. Cantik secara fisik, cantik secara umur, dan cantik secara inner beauty. Dan ini yang ada di istri-istri Rasulullah. Cantik secara fisik itu Zainab binti Jahsh. Kok bisa? Karena Rasulullah sendiri menyampaikan, kalau engkau melihat Zainab binti Jahsh, mata tak akan berkedip, kepala tak akan berpaling. Bayangkan mas, kalau masnya lihat perempuan, mata tak akan berkedip, kepala tak akan berpaling. Jadi yang berpaling itu badannya mas. Jadi gini, sampai kaku, tegang dan lain sebagainya. Dan kalau berkedip, itu cantik secara fisik. Tapi kalau Aisyah itu memang cantik. Mohon maaf, antum kan tahunya Aisyah itu cantik cuma satu, pipinya merah-merah, itu kok kan? Gak disebutkan secara fisik dan lain sebagainya. Enggak. Kenapa Aisyah itu pipinya kemerah-merahan? Karena dosen saya, karena umurnya yang paling muda. Kan kita tahu juga
informasinya dalam sejarah sirah, Aisyah itu dinikahi saat usia masih muda sekali. Ibaratnya kalau teman-teman lihat perempuan, anak kecil yang usianya masih kecil, 7 tahun, 8 tahun, pipinya tembung. Kira-kira gimana? Gemes apa enggak? Gemes. Apalagi merona-rona gitu. Pingin nyubit. Itu cantik secara usia. Tapi satu istri Rasulullah yang cantik secara inner beauty adalah Khadijah. Secara umur tidak. Makanya pada wilayah ini tentang cantik itu subjektif, teman-teman. Ada yang cantik secara usia, cantik secara fisik, cantik secara akhlak karimah. Nah, kalau misal izin bertanya, meskipun saya tahu teman-teman belum punya pengalaman di sini, saya pun juga belum punya pengalaman. Kalau menurut teman-teman, kalau istri kedua itu cantik secara apa? Saya tahu teman-teman belum pengalaman, saya pun juga belum. Ya. Kok belum sih? Baru mah berarti kalau belumnya. Secara apa? Cantik secara apa? Fisik. Memang biasanya gitu, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Baru kemarin saya membantu teman saya menta'arufkan calon istrinya itu di orang Surabaya, dia orang luar kota Surabaya. Tiba-tiba nelpon saya, kalau bantu saya kok menta'arufkan. Semangat saya. Kalau saya ini menta'arufkan orang, insya Allah semangat. Semangat saya menta'arufkan, membantu. Kenapa? Rumah di surga dibangunkan satu. Cuma saya kaget diberitahu, mohon maaf ya Ustaz Darul, ini agak beda kasusnya. Kenapa? Ini untuk istri saya yang kedua. Langsung kaget saya. Langsung saya jawab, mohon maaf, saya belum punya pengalaman untuk istri kedua ya. Soalnya saya pun masih satu gitu ya. Tapi ternyata apa? Bukan masalah fisik, istri yang kedua ini lebih senior jauh. Dan yang menariknya teman-teman, yang mencarikan istri kedua ini, istri pertamanya. Maka teman-teman, kalau yang sudah nikah, bersyukurlah. Yang belum nikah, carilah kriteria seperti istri yang ini. Mumpung belum nikah ya, cari kriteria istri yang kemudian mau mencarikan yang nomor 2. Kalau kita yang sudah nikah ya sudah ya, gimana lagi ya, disyukuri. Kalau disyukuri akan ditambah. Alhamdulillah ya, ditambah bukan jumlahnya, ditambah nikmatnya. Istri satu disyukuri akan ditambah nikmatnya, bukan jumlahnya. Mohon maaf ibu-ibu pembahasan kami. Teman-teman, jadi wilayah niat nggak bisa kita sampaikan. Lalu Usama bin Zaid ini suatu saat dikirim oleh Rasulullah, ini jangan menilai sesuatu yang tidak bisa kita nilai secara panca indera, apalagi wilayah niat, hati. Suatu saat Usama bin Zaid ini kemudian diperintahkan oleh Rasulullah pergi ke sebuah daerah namanya daerah Buraqah di Bani Juhaina. Ketika sampai di sana dengan beberapa Ansor, Usama bin Zaid ini anak angkatnya Rasulullah ini sampai di Bani Juhaina, daerah namanya Buraqah, ketemu dengan orang-orang sana. Singkat cerita terjadi perkelahian. Dan posisinya saat itu Usama bin Zaid posisinya bisa mengalahkan, bahkan tinggal memancung. Jadi yang musuhnya ini sudah terkapar di bawah, tinggal dipancung seperti ini. Saat mau dipancung, musuhnya ini berucap la ilaha illallah. Maka statusnya orang ini apa? Muslim. Membunuh orang muslim hukumnya haram. Tapi Usama bin Zaid langsung tetap menebasnya, ditebas. Kaum Ansor yang melihat itu, sahabatnya dari kaum Ansor dari Madinah, kemudian kembali lagi ke Rasulullah, berkisah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Usama bin Zaid itu membunuh seseorang yang sudah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Rasulullah memiliki adab yang baik sekali. Rasulullah tidak pernah langsung memvonis, tapi kemudian tabayun terlebih dahulu. Ditanyalah yang namanya Usama bin Zaid, ya Usama, apa kamu tahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah kamu itu kemudian membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Lihat jawabannya Usama bin Zaid, innahu kana muta'awwidzan. Muta'awwidzan itu dari kalimat muta'awwidzataini,
Muta'awwidhataini itu dua surat yang amat sangat kita hafal, yaitu Qul a'udzu binas. A'udzu muta'awwidzat. Sesungguhnya dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu enggak ikhlas. Dia itu cuma ingin berlindung saja dari tebasan kuing. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah hanya ingin berlindung supaya enggak tebas. Bukan niatan dia itu mau mengucapkan la ilaha illallah. Itu versi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam versi riwayat hadis Imam Muslim bunyinya agak sedikit berbeda. Innahu kana mutahawwifan minasilahi. Sesungguhnya dia itu takut sama pedangku. Maka dia itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi intinya dia itu enggak ikhlas mengucapkan la ilaha illallah karena takut terdesak darurat. Bagaimana jawaban Rasulullah SAW terhadap komentarnya Usama bin Zaid? Asyaqaqta an qalbihi hatta ta'lamu ma yaqulu. Apakah kamu sudah membelah hatinya? Dadanya sudah membelah dadanya? Sudah kamu kemudian tanya hatinya bahwasanya dia mengucapkan itu sebagaimana yang kau sangkakan ataukah tidak? Atau benar-benar dia mengucapkan la ilaha illallah karena niatan ikhlas dia? Maka saat itu kemudian Usama bin Zaid berucap, lebih baik kondisiku saat ini sebagaimana aku seperti anak yang baru lahir dari rahim ibundaku. Maksudnya apa? Ingin kembali suci lagi. Kenapa? Karena saat itu dia memiliki dosa yang besar membunuh. Apa hikmahnya? Masalah niat, jangan mudah-mudah menilai. Kenapa? Kita merasa menilai niat orang ini salah, mungkin kita benar karena realitanya benar. Ingat, realitanya benar, logikanya benar. Gimana logika gak benar? Nah, masjid itu 80 tapi kalau ada nasi bungkus 120. Kalau nasi bungkusnya gak ada, kembali lagi 80. Secara realita benar ini. Tapi secara perasaan belum tentu. Yang realita itu membenarkan sesuatu yang ada dalam hati. Dan itu yang kita khawatirkan saat kita ini menilai sesuatu yang terkadang kita merasa benar, tapi hakikatnya itu salah. Makanya pada wilayah ini, sebagai pengawal tadi, mana dosa yang paling banyak dari panca indera kita hasilkan? Itu adalah mata, mulut, dan hati. Yang paling banyak adalah mata dan mulut. Tapi kita sadar itu salah. Tapi kalau hati, itu masalahnya, kita nggak sadar. Padahal itu hakikatnya salah, tapi kita merasa benar. Nanti numpuk. Nah teman-teman, berbicara masalah niat itu pasti ada kaitannya dengan kata-kata ikhlas. Ikhlas itu arti secara bahasa Arab artinya bening. Izin bertanya, air bening sama air putih itu hakikatnya sama apa beda? Air bening sama air putih zatnya sama sebenarnya, sama. Cuma hakikatnya kalau pakai bahasa kurang tepat. Karena antara bening sama putih sudah beda. Putih itu warna, bening itu bukan warna. Ibaratnya kayak Allah itu ahad. Allah itu ahad. Ahad diartikan satu. Itu bisa dikatakan benar, tapi kurang tepat. Karena setelah satu ada dua, setelah dua ada tiga dan sebagainya. Maka di sini lebih kita artikan kata-kata esa. Bening itu memang kayak warna putih, tapi putih warna ada yang hitam, ada yang merah dan lain sebagainya. Ikhlas artinya sebenarnya itu bening, tidak ada campuran apapun juga, tendensinya nggak ada. Sudahlah bening, mau dilihat sudah, nggak ada campuran apapun juga, itu ikhlas. Nah cuma di sini ikhlas itu teman-teman dibagi menjadi tiga dan ada levelnya. Dia itu pakai level ikhlas itu. Disinilah yang kemudian kita kurang memahami, menyadari, bahkan terkadang kita suudzon sama orang yang nanti efeknya pahala kita akan ditransferkan kepada orang yang kita suudzoni. Kenapa? Kalau ikhlas itu ada levelnya, agar seluruh umat Rasulullah SAW bisa menjalankan syariat-syariat dalam agama Islam. Karena jujur kita sulit ikhlas, sulit ikhlas, sulit sekali ikhlas. Kalau nggak ada tahapannya. Contoh yang seorang sahabat saja itu sulit menerima ikhlas terhadap kejadian yang ada dalam dirinya. Sahabat siapa itu? Namanya Abu Thalha. Punya istri namanya Ummu Sulaim. Mungkin teman-teman pernah dengar kisah ini.
Abu Thalha saat itu mau pergi perang. Tapi kok waktu yang bersamaan putranya sakit parah. Ada gejolak batin, berangkat jihad atau ngurus anak. Dua-duanya hukumnya wajib. Bapak-bapak yang saat ini berada di sini bukan berada di rumah ada anaknya, di rumah ada istrinya. Anda wajib untuk mendidik istri, mendidik anak, menjaga istri. Wajib Anda. Tapi pertanyaannya, kenapa Anda di sini? Karena Anda juga sedang melakukan kewajiban mencari nafkah. Maka kalau ada dua kewajiban bergabung menjadi satu dalam kaidah bahasa ibadahnya, nggak bisa dilakukan bareng-bareng. Nggak bisa. Harus salah satu dipilih. Dalam bunyinya, la yutrakul wajib illa liwajibin. Sebuah hal yang wajib boleh ditinggalkan. Ingat, wajib kalau ditinggalkan muncul dosa. Tapi di sini kaidahnya, boleh yang wajib itu ditinggalkan selama ada kewajiban yang lain dilakukan. Jadi nggak berdosa. Panjenengan ninggalkan istri, ninggalkan anak, nggak berdosa selama ada kewajiban yang dilakukan. Boleh. Karena kaidahnya tidak boleh dua kewajiban digabung menjadi satu. Contoh dalam urusan ibadah. Puasa nazar hukumnya apa? Membayar puasa nazar wajib. Puasa Ramadan wajib. Kita berpikir, kamu nggak bayar nazarmu nggak puasamu? Iya, pasti wajib hukumnya. Tapi kok enak? Ini loh masih Rojab, bulan Rojab. Tak tunggu bulan Ramadan. Loh kok bisa? Sekali puasa aku dapat dua kewajiban tertunaikan. Satu puasa Ramadan, satu puasa nazar. Ini nggak diperkenankan. Kalau wajib ketemu wajib nggak bisa digabungkan. Yang boleh sunnah ketemu sunnah, boleh digabungkan. Anda sholat di sini, misalnya sholat di masjid, kemudian sudah datang ke masjid, waktu iqomah tinggal 2 menit lagi. Anda belum sholat tahiyatul masjid dan belum sholat qobliyah, tinggal 2 menit. Kalau itu dilakukan dua-duanya, persatunya satu-satu, kan nutut nggak? Nggak nutut. Saat itu juga silakan niatkan 2 sunnah digabungkan jadi satu. Boleh dengan catatan tidak diskenario. Diajak sama temannya, ada loh, nang masjid. Kusik bisa itu. Maksudnya dia itu apa? Mau naik ngaku aja itu kalau sampai masjid tinggal 2 menit. Nah, masa itu mau ketwini ku sampai minggu itu kok gini ya? Itu kan 2 menit enak. 2 rakaat langsung dapat 2 pahala. Sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Ini nggak diperkenankan. Tapi kalau dalam kondisi memang seperti pada normalnya, maka dibolehkan digabung. Nah, wajib ketemu wajib, maka tidak diperkenankan untuk digabungkan. Wajib ketemu wajib. Nah, di sini Abu Thalha saat itu berangkat untuk berperang, anaknya ditinggal. Ini ikhlas itu memang sulit, tapi sulit belum berarti tidak bisa dilakukan. Apa yang terjadi? Kemudian Ummu Sulaim di rumah tiba-tiba meninggallah anaknya. Tapi Ummu Sulaim langsung ikhlas. Bisa ikhlas langsung Ummu Sulaim. Kenapa bisa ikhlas? Langsung berucap, la tuhaddisu Abu Thalha inna mata ibnah. Jangan kamu kisahkan dia ke Abu Thalha kalau anaknya meninggal. Itu Ummu Sulaim zaman now. Kalau Ummu Sulaim zaman now, zaman old gitu ya. Kalau Ummu Sulaim zaman now, bapaknya pergi dinas ke luar negeri, anaknya di rumah meninggal barusan, kira-kira yang dilakukan istrinya ngapain, Pak? Telepon suaminya. Papa, anaknya mati, Pak. Mati, Pak. Mulai pulang dan lain sebagainya. Kenapa? Galau pasti seorang perempuan. Tapi Ummu Sulaim langsung ikhlas saat itu juga, langsung ikhlas. Pertanyaannya nanti, siapa yang gak ikhlas? Suaminya. Padahal setelah sahabatnya Rasul, sulit ikhlas. Seperti apa? Setelah kemudian putranya meninggal, namanya Abdullah itu kemudian meninggal, Abu Thalha kemudian sampailah pulang ke rumah setelah peperangan. Ternyata di dalam rumah itu semuanya sudah terhias dengan rapi, sudah tersajikan makanan paling nikmat, minuman paling manis, dan istrinya saat itu posisinya sedang menggunakan gaun pengantinnya dahulu. Kalau panjenengan kalau masih ada, ya gaun pengantin ini kalau masih ada ya. Yang kedua kalau masih cukup ya. Itu pun kalau masih dulu itu beli, kalau nyewa ya beda lagi ya namanya. Kenapa? Karena saat itu Ummu Sulaim tahu Abu Thalha itu seperti apa. Bayangkan pulang seorang laki-laki, pulang capek, kalau diinformasikan anaknya meninggal, apa yang terjadi?
butuh kursi RT itu yang warna hijau itu 25, sama warna kuning itu kurang lebih sekitar 58. Biar nanti Pak Anton yang ngirim sendiri. Nah nanti kan ke rumahnya ibu, bilang sama ibu katanya mau bikinkan kue tambahan. Nanti minta dipotong-potong 4 saja, jangan 6. Soalnya kalau nanti 6 itu kebanyakan Pak, kecil-kecil, enak 4 saja ya. Nah nanti jemput anak-anak, bilang sama wali kelasnya, nanti ditransfer 2.500, 25.000 bukan 2.500, lupa ya. Nanti transfer, nggak usah diambil. Sama bilang nanti buku tabungannya anak-anak kasihkan sama wali kelasnya. Nah setelah itu pulang ke rumah, mampir ke rumahnya Pak RT ambil sound. Jangan lupa soundnya itu katanya itu yang 3.000 volt, jangan yang 100.000 volt. Gede itu Pak ya. Nanti pulang. Pertanyaan saya Pak, apa enggak? Enggak apa Pak, kalau perempuan itu pakai didit. Masalah buat siapa? Bagi kita lagi. Maka biarkan fitrahnya perempuan dalam kondisi biasanya memberikan kiasan. Ummu Sulaim memberikan kiasan ke Abu Thalha. Kalimatnya gini, bagaimana pendapatmu ya? Kalau ada orang nitip sesuatu barang ke kita, lalu tiba-tiba orang itu mau ngambil lagi ke kita barang titipannya, lalu kita melarangnya, boleh nggak kayak gitu? Dijawab sama suaminya, ya nggak boleh. Namanya orang nitip sesuatu, ya harus ketika diminta lagi harus dikembalikan karena bukan hak kita. Kan itu cuma barang titipan dititipkan ke kita. Apa jawaban Ummu Sulaim? Faktasibib naga, maka ambilkanlah pahala dari titipan anakmu. Maka ambillah pahala dari titipan anakmu. Saat itu juga Abu Thalha kaget. Pasti ada apa-apa yang dengan anak. Singkat cerita, faghadiba, marahlah Abu Thalha. Marah di sini bukan keikhlasan yang muncul saat itu. Langsung marah, menyalahkan Ummu Sulaim. Kenapa enggak memberitahukan anaknya meninggal? Kok malah aku ini difasilitasi? Kok malah dikasih jamuan? Dan lain sebagainya. Kenapa enggak diinformasikan? Saat itu juga kemudian Abu Thalha mendatangi Rasulullah dengan posisi sedang marah kepada istrinya, kemudian mengucapkan kepada Rasulullah kisah nyata di malam itu. Dan apa jawaban Rasulullah? Barakallahu lakuma fi lailatikuma, berkahlah engkau kalian pada malam yang sedang engkau lakukan tadi malam itu. Jadi pas malam itu akhirnya lahirlah anak, namanya sama diberikan nama Abdullah bin Abi Thalha. Kemudian punya anak 9 ini generasinya luar biasa semuanya. Abu Thalha sulit untuk kemudian ikhlas, tapi Ummu Sulaim itu mudah kemudian untuk ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu ada tahapan-tahapan, antara mudah dengan sulit itu ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama tentang ikhlas itu, Bapak dan Ibu, teman-teman, satu, ikhlas kita itu mendasarkan semuanya kepada Allah. Jadi namanya ikhlas itu levelnya ini dikaitkan dulu sama Allah. Ikhlas itu segala sesuatu yang disadarkan kepada Allah. Cuma level yang pertama, level paling rendah, nomor 1, urusan duniawi. Terhadap apa? Janjinya Allah. Contoh gini, mohon maaf, ini duniawi, ini ukhrawi. Ini itu tanpa kepentingan apapun. Terus gak ada sama sekali, tendensinya itu gak ada sama sekali. Contoh duniawi, segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah. Tapi apa yang diniatkan karena Allah? Karena urusan duniawi. Selama apa? Selama ada dalilnya. Contoh, maaf, dalilnya, barang siapa yang sholat duha akan mendapatkan janjinya Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Barang siapa yang istiqomah melaksanakan sholat duha, keutamaannya, fadilahnya rezeki. Pertanyaan saya, versi kita rezeki itu kebahagiaan atau mobil? Versi kita uang, ya kan? Kebahagiaan, seneng gitu, happy, senyum atau uang? Pasti jawaban kita rezeki itu uang. Maka kalau ada orang kemudian sholat duha, ketemu kita di masjid, ditanya, sholat duha ya? Iya. Ngapain sholat duha? Semoga dapat rezeki. Niatnya dapat rezeki. Ada kata-kata Allah di situ? Gak ada. Tapi apakah dia salah? Tidak salah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjanjikan sholat duha itu rezeki. Tapi urusannya urusan duniawi. Misal Al-Baqarah 261 misalnya. Barang siapa yang berinfak dikali lipatkan 700 kali lipat. Janjinya Allah, janjinya Allah. Ada dalilnya, nasnya ada. Secara redaksional hitam putih ada dalam Al-Quran. Kalau kita berinfak 1000, biasanya orang yang berinfak itu berharap dapat apa?
pahala, yang goib apa rezeki? Ayo jujur saja ya. Panjenengan berinfak 1.000 kan pinginnya dapat 700.000. Sudahlah, rezeki teman-teman. Nggak mungkin tidak. Salah, tidak salah. Maka saya tidak menyalahkan sepenuhnya. Ada seorang ustaz kondang yang mengatakan kalau kamu mau beli mobil, satu, datengin dulu ke showroomnya. Kedua, ketemu tanya. Yang ketiga, ada mobilnya di situ, sholawati. Yang keempat, keluar dari showroom itu. Yang kelima, bawa uang DP-nya untuk mobil tadi, jangan kasihkan ke showroomnya, tapi kasihkan ke fakir miskin, ke yatim piatu, ke panti asuhan, dan lain sebagainya. Sedekahkan, nanti mobilnya datang sendiri. Pasti sudah paham lah. Kalau mau beli sesuatu, pakai sedekah. Pertanyaan saya, muncul nggak langsung Pak? Panjenengan DP mobil sekarang berapa? 20 juta. Cuman DP 20 juta tapi dikasihkan 20 jutanya ke fakir miskin dan sebagainya, orang tua apa? Muncul nggak mobilnya itu langsung tiba-tiba datang sendiri ke rumah gitu? Nggak tentu. Tapi apakah salah konsep ini secara keseluruhan? Saya tidak mengatakan salah. Kenapa? Ada urusan duniawi yang menjadi kepentingan kita untuk melaksanakan ibadah secara ikhlas. Cuma levelnya masih paling bawah ini. Untuk latihan, stepnya itu ini dulu. Melakukan sesuatu yang didasarkan niatannya itu untuk urusan duniawi, tapi dinyatakan sudah ada dalilnya. Beda kalau nggak ada dalilnya, kayak hadis yang tadi itu. Orang ini niat hijrah, tapi mencari wanita. Kamu ngapain? Kok sholat duha? Supaya dapat istri. Dalilnya dari mana? Nggak ada. Pokoknya pingin saja rezekinya aku artikan istri. Ini kurang tepat teman-teman. Kalau wilayah rizki, biarkanlah wilayah sesuatu yang menurut pemikiran kita itu adalah urusan duniawi, apapun juga itu. Step berikutnya, ukhrawi, yang goib. Misal, surat yang ketiga, Ali Imran ayat ke-133. Barang siapa wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Di sini bertanya, teman-teman istighfar niatnya ingin dapat apa? Ampunan. Ampunan Allah nyata apa goib? Goib. Ada janjinya Allah. Ada janjinya Allah. Teman-teman masih punya tendensi, teman-teman masih punya kepentingan terhadap apa? Terhadap segala hal yang kemudian ada janjinya, tapi bukan bening, masih ada kepentingan teman-teman. Tapi masih dikaitkan sama Allah, nggak ada masalah itu. Levelnya masih level yang kedua. Yang saya khawatirkan level 1 dengan level 2 ini nanti saling tabrakan. Apa itu? Komentar sholat gitu ya. Sholat duha, kamu mencari apa? Rezeki. Berarti ini enggak ikhlas. Padahal posisinya dia itu ikhlas. Kita komentari dia tidak ikhlas. Berarti kita sudah uzur. Orang suuzon, dia itu menzolimi secara langsung orang lain. Pertanyaan saya teman-teman, paling enak itu menzolimi orang lain atau menzolimi diri sendiri? Sama kayaknya. Pilih salah satu ya. Mohon maaf, teman-teman ada yang punya tisu enggak? Saya agak flu. Kalau ada tisu, paling enak menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang lain? Paling enak? Jangan malu benar-benar. Paling enak menzolimi diri sendiri atau menzolimi orang lain? Paling enak adalah, gak apa-apa kalau nggak ada, gak apa-apa. Yang paling enak adalah menzolimi orang lain. Kenapa? Satu, punya kepuasan, tapi juga punya dosa. Sing paling gak enak menzolimi diri sendiri, gak punya kepuasan, tapi punya dosa. Tapi hakikatnya kita lebih sering menzolimi diri sendiri. Salah satunya dengan banyak-banyak bersuuzon kepada orang lain. Yang terakhir teman-teman, disinilah yang benar-benar ikhlas, tidak ada tendensi apapun juga. Sudahlah terserah Allah, aku melaksanakan sholat duha, aku sedekah, aku sholat, sudahlah terserah Allah, aku nggak dikasih pahala, kasih pahala, enggak dan sebagainya, sudahlah terserah Allah, surga enggak surga, terserah Allah. Dalam bahasa mudanya teman-teman, di sini itu nggak pakai hitungan. Awali sesuatu ini nasihat dari Ustaz Salim Abdillah ketika saya hari Rabu kemarin, pekan yang lalu, hari Rabu kemarin, saya ngisi di Masjid Jogokarya, Jogja. Saya ketemu sama beliau, luar biasa akhlaknya beliau. Singkat cerita banyak hikmah yang saya dapatkan. Beliau mengatakan, jangan main hitung-hitungan. Awali dengan yang nggak pakai hitung-hitungan.
bisa jadi yang kamu hitung itu bisa mengurangi hal yang banyak yang kamu terima. Maksudnya gini, tadi surat Al-Baqarah 261 yang paling atas itu berapa kali lipat teman-teman? 700 kali lipat. Tapi kalau teman-teman buka ayatnya di aplikasi Al-Quran, ayat itu belum ditutup teman-teman, masih koma. Penutupnya ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mengkali lipatkan terserah Allah mau. Memang tertulis dulu 700 kali lipat, tertulis. Tapi kemudian ditutup, Allah akan mengkali lipatkan terserah Allah mau. Lah, maksudnya kata Ustaz Salim Afillah itu, jangan kemudian kau main hitung-hitungan. Bisa jadi yang kau hitung itu yang menurut kamu banyak, bahkan itu mengurangi. Misal, kita kan berharapnya pasti yang banyak. 700 kali lipat. Ya Allah, infak 1000 supaya dapat 700.000. Ya Allah, 700 kali lipat. Ya Allah, Allah ingin memberikan pengkali lipatan 2000 kali lipat. Cuma pas Allah mau ngasih 2000 kali lipat, kita bayangkannya, kita praduga kita itu kemudian menginginkan cuma 700, padahal Allah mau 2000. Dan ingat ada hadis qudsi yang berbunyi, ana inda dhanni abdi. Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kata Allah, aku mau ngasih kamu 2000, tapi kamu berprasangka cuma butuhnya 700. Ya sudah, aku kan sesuai dengan perasaan kamu. Ya sudah, tak tarik. Berapa itu Pak ditarik? 1.300-nya. Prasangka kita yang menurut kita itu besar, ternyata malah mengurangi jatah yang besar kita. Maka kata beliau, jangan pakai hitung-hitungan. Ya sudahlah, ikhlas, bening saja. Nanti akan ada sendiri kok. Itu ucapan yang saya dengarkan dari beliau. Dan Masya Allahnya lagi, gak perlu jauh-jauh. Apa itu teman-teman? Kayak kami ini, saya biasa lah namanya dakwah ini kan nggak ada yang lempeng, nggak ada yang lancar. Bahkan saya pribadi pun namanya dakwah, kami nggak di masjid. Saya sudah merasakan dakwah itu yang nggak lempeng, ya memang dakwah itu jalannya pasti bergelombang-gelombang dan lain sebagainya. Saya kan dakwahnya di kalangan anak-anak hijrah. Kemarin saja tiba-tiba ada WA masuk ke saya dari anak dari Jakarta. Ternyata dia kena HIV/AIDS, tapi kok kontaknya ke saya. Ada juga dari anak Majalengka. Bukan HIV/AIDS di sini, minta jodoh. Kok jauh-jauh saya gitu? Saya dari Majalengka. Ngapain mas? Ini mau nanya Ustaz tentang jodoh dan tentang pekerjaan. Dalam hati saya, kok jauh-jauh? Di Majalengka kan masih banyak ustaz-ustaz yang lain. Kok ke saya gitu? Loh, mas, bayangkan mas, ini dari Majalengka minta bantuan saya untuk carikan jodohnya. Masa mas yang sama-sama Surabaya enggak minta ke saya ya? Daripada saya jauh-jauh, masih kan mendingan sama tetangga dulu ya. Yang jelas-jelas. Kalau teman-teman mau dibantu ya. Tapi biasanya laki-laki kan egosentrisnya tinggi ya. Gak mau bener. Aku bisa boleh dewi gitu ya. Mas sudah nikah? Kan belum kan? Tanggo ya. Yang itu ya kedua, saya belum berpengalaman ya. Tunggu saya berpengalaman dulu ya. Nah teman-teman, apa yang terjadi? Saya sudah biasa seperti ini. Akhirnya ini yang sulit teman-teman. Kayak kami ini di bidang dakwah ya. Biasanya kami ada omongan-omongan yang gak enak. Apa itu? Menjual agama. Menjual agama. Mohon maaf sekali, amplop lah, amplop. Sulit kita ini menjaga. Sulitnya Ustadz itu dua. Satu, menjaga wilayah itu. Dua, menjaga wilayah audiens. Untungnya di tempat ini saya itu nggak kesulitan menjaga audiens. Kenapa? Di depan saya cowok semuanya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau di kajian yang lain, Pak, apalagi saya di dialog pranika, Masya Allah, depan saya ini akhwat semuanya. Pernah 3.000 yang hadir, hanya 50 orang yang laki-laki. Berarti 2.950 itu akhwat semuanya. Itu godaan buat saya. Kenapa? Akhwat itu pasti lebih cantik saat keluar rumah apa dalam rumah? Jujur Pak. Jujur Pak ya. Lebih cantik mana Pak? Ya Mas, nggak usah jawab dulu Mas ya. Istri-istri itu lebih cantik saat di dalam rumah apa di luar rumah Pak? Pasti di luar rumah. Lah akhirnya saya berhadapan gini, panjenengan enak menghadap ke saya, lah saya yang menghadap ke belakang. Itu masalah saya, godaannya itu. Makanya suatu saat kalau antum mau ikut saya ya pas kajian pranika, antum saya undang duduk di samping saya, nanti melihat ke sana, merasakan ujian dan cobaannya. Kalau antum nggak usah ujian, saya yang teruji ya. Tapi yang sulit itu adalah wilayah itu. Saya alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah, maaf ya, memberikan nominal. Bahkan saya pun tidak tahu isinya. Tapi saya sering mendapatkan jualan dan sebagainya. Demi Allah, dalam bidang dakwah kami tidak pernah
pakai hitung-hitungan. Contohnya kemarin di Jogja. Maaf ya teman-teman, ada saja caranya Allah membalas. Saya ditanya teman-teman, Ustaz, kita ke Jogja naik apa? Ditanya komunitas. Saya jawab, pakai mobil saya saja. Enggak nyewa saja, enggak usah. Saya nggak bisa nyopir, ya wis, aku dewi sih nyopir. Ya kan teman saya ini enak, Pak. Saya yang diundang, mobil saya yang nyupiri. Dan teman saya ini nggak bisa nyopir soalnya. Bensin saya yang beli, makan saya yang traktir, semuanya saya. Apa yang terjadi? Memang saya nggak hitungan juga, apa satu usaha nggak apa-apa, namanya dakwah. Pulang, tabarokah. Baru pulang di Jogja, saya ngisi subuh di Jogokarian, berangkatnya malam harinya, kemudian ke teman-teman komunitas isi lagi, malamnya isi sebentar sebelum subuh kita pulang ke Surabaya. Lalu di daerah Ngawi, saya ditelepon sama teman-teman Jogja, Ustaz, besok kan kami ada acara Muslim United, Ustaz kami undang untuk mengisi di salah satu slot waktunya. Saat itu juga Pak, saya langsung bersyukur. Kenapa? Saya teringat ucapan ibu saya yang ingin ketemu Ustaz Adi Hidayat. Ibu saya bilang, kapan ya ibu bisa ketemu Ustaz Adi Hidayat? Jawabannya di kemarin itu Pak. Kenapa? Di Jogja besok tanggal 11, 12, 13 ada acara Muslim United 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu di Masjid Gede Kauman di alun-alun utara. Undang kurang lebih sekitar 52 pemateri. Salah satunya adalah Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abu Somad, Ustaz Hanan Ataki. Dan yang menarik itu nanti penutupannya Pak, keren penutupannya. Hari Ahad malamnya itu 3 ustaz yang berbeda warna, berbeda pemahaman digabungkan dalam satu panggung. Wah, ini asik sebenarnya, tapi saya nggak bisa menghadirinya karena harus pulang anak soalnya sekolah. Satu Ustaz Philip Shaw dari kalangan itu, ya modernis itulah saya nyebutnya. 2 Ustaz Umar Mita dari teman-teman salaf, dan yang ketiga ini dari Ustaz yang luar biasa, jamaahnya itu luar biasa. Ini dijadikan satu panggung. Luar biasa. Kalau ini nanti hadir alun-alun kayaknya penuh itu. Karena pakai video ukuran 40 meter panjangnya. Nah, saya ditelepon, saya kaget. Saya diminta untuk ngisi di salah satu slot. Berarti saya ini akan bareng-bareng dengan ustaz-ustaz itu. Singkat cerita, saya punya kesempatan untuk ketemu dengan Ustaz Adi Hidayat. Langsung saya beritakan ke ibu saya. Ibu saya langsung terharu, menangis. Bisa ketemu, ingin ketemu Ustaz Adi Hidayat. Bahkan kemudian saya bilang, kalau ketemu Ustaz Abdul Somad juga insya Allah bisa tuh ini sebagainya. Gue jangan bilang, tidak ada nilai Pak. Saya nggak dapat apa-apa. Maaf, saya di Jogja, nggak dapat amplop Pak dari teman komunitas, nggak dapat. Tidak ada hitung-hitungan, tapi ada saja janjinya Allah nantinya itu. Saya ditanya sama teman-teman, Ustaz, kenapa kok pakai mobilnya Ustaz? Pakai mobil kita itu nggak usah. Ini sudah amanahnya orang. Mobil yang saya miliki itu Pak dibelikan sama orang. Alasannya cuma sederhana. Ustaz Heru nggak ingin ganti mobil Pak. Dalam hati saya, ya ingin. Benar Pak, nggak ingin tak satu. Kenapa Pak kok nanya? Enggak, dari dulu kok mobilnya Ustaz nggak ganti-ganti, kesana kemari kok naik mobil. Karena memang saya tidak mau diundang itu nggak mau dijemput. Pasti saya nggak undang sendiri. Saya perhatikan lo gini. Iya Pak, gini Pak Ustaz Heru. Berapapun saldo di tabungan Ustaz Heru, belikan mobil, kurangannya saya tambah. Dalam hati saya nggak mau menolkan saldo Pak, nggak mau menolkan saldo. Nggak mau menolkan saldo. Kenapa? Saldo ini salah satunya saya siapkan untuk mendaftarkan anak saya SD kemarin ini, tahun ajaran ini. Saya nggak mau. Tolong berapapun saldonya Ustaz Heru di rekening, tolong nanti dibelikan mobil, kurangnya biar saya yang mengurangi. Tapi uang di saldo saya untuk beli harga mobil untuk dengan cash itu hanya sekian, di bawahnya 50%. Alah sebut saja di bawahnya 40%. Berarti ada 60% lagi. Lebih dari 60% lah. Saya nggak usah dibesarin. Uang ini beliau ini mengatakan langsung saya cash saja. Ujian saya teman-teman, mungkin saya senang ya, oh Masya Allah bahagia. Tapi saya punya ujian apa? 0. Saldo harus dinolkan. Itu masalahnya. Saya bilang sama istri saya, saldo dinolkan. Laki-laki pakai logika. Nah, mulai dari awal ya. Ya kita dapat mobil, tapi kan nolnya ini loh, gimana dan sebagainya. Apa yang terjadi teman-teman? Sudahlah, nggak ada hitung-hitungan. Demi Allah, saya sudah merasakan sendiri. Apa yang terjadi? Akhirnya benar-benar dinolkan. Apa itu?
Akhirnya mobil itu datang, dibelikan cash sama beliau, diantar sama beliau. Tipenya saya kan agak-agak malu-malu mau. Saya mau yang warna apa? Dalam hati saya istri mau warna putih. Warna putih, tipe yang tertinggi. Saya bilang warna putih, bahasa kiasan. Ya, bahasa istrinya putih. Loh putih, ada tipe ini. Tipe oh nggak usah pak, nggak usah yang ini tipe ini, yang tipe oh nggak apa-apa, nggak usah tipe sekalian tinggi saja. Loh, tambah nggak enak. Singkat cerita akhirnya tipe yang paling bawah, warna putih. Sudah muncullah mobil itu pak. Nolnya tadi pak, nol saldo ada saja. Apa itu? Saya harus membayar pendaftaran anak saya untuk masuk ke sekolah. Tiba-tiba kok qadarullah saya itu resign dari tempat kerja saya. Resign. Kok resign ada tabungan akhir tua. Saya cairkan untuk daftar anak saya, nol lagi pak. Tapi ada saja jalannya, sampai sekarang ada saja. Gak ada yang tahu kalau secara logikanya. Sama halnya ketika di Jogja tadi itu tiba-tiba langsung Allah itu memberikan balasan tanpa ternilai. Karena saya mengawali dengan kata-kata tidak menilai, kemudian Allah memberikan balasan tanpa ternilai. Apakah saya kemudian senang ketemu sama Ustaz Adi Hidayat? Jadi senang. Siapa yang nggak senang dengan ulama-ulama ketemu? Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hanataki dan lain sebagainya. Senang teman-teman. Cuma kalaupun kita nilai kan nggak ternilai karena nggak ada nominalnya di situ. Maka kata-kata ikhlas kata Ustaz Salim Abdillah itu adalah sesuatu biarkan dia itu bening, suci, murni, awali dengan sesuatu yang tidak perlu dinilai. Maka yang nanti muncul akan ada keterkejutan iman. Saya ulangi lagi, kalau semuanya sudah tanpa nilai, nanti akan ada keterkejutan iman. Seperti apa kisahnya keterkejutan iman? Saya tutup dengan kisah di perang Khandaq. Sudahlah, ikuti saja aturannya, nggak usah pakai logika yang kemudian muluk-muluk. Logika silakan tetap dipakai selama tidak melanggar aturannya. Waktu perang Khandaq, teman-teman sudah mungkin pernah mendengar kisahnya. Banyak mukjizat di situ. Silakan dijawab, teman-teman. Kan peperangan yang berurutan. Satu, Badar, setelah perang Badar, perang Uhud, setelah perang Uhud, perang Khandaq. Oke, Badar, Uhud, Khandaq. Pertanyaan saya sederhana, perang mana di antara tiga ini yang prepare-nya paling mengerikan? Khandaq. Kalau tiga-tiganya ini mengerikan, cuma beda-beda. Kalau Badar mengerikannya kapan? Saat terjadi peperangan, mengerikan. Uhud saat mau selesai peperangan. Tapi kalau Khandaq mulai awal sampai akhir itu mengerikan. Singkatnya ketika perang Khandaq itu kan banyak mukjizatnya Rasulullah. Tapi sebut saja satu kisah saja, yaitu Jabir bin Abdillah. Kan saat itu luar biasa. Apa itu? Kegentingan yang terjadi di kota Madinah. Kenapa? Madinah itu bakal hangus, hancur hangus. Kenapa hancur hangus? Karena blueprint keamanan kota Madinah, pertahanan kota Madinah itu sudah dicuri oleh seorang muslim yang murtad namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini masuk Islam, tapi kemudian dipercaya sama Rasulullah menulis wahyu, tapi kemudian murtad. Pas murtad mengambil mencuri blueprint pertahanan kota Madinah, dibawa ke kota Mekah, dikasihkan ke Abu Sufyan bin Harb. Maka orang Mekah ini dengan amat sangat mengetahui apapun plannya dari kota Madinah bakalan hancur. Mau di model kayak gini, pertahanan gini, bakalan akan hancur. Maka kemudian yang dikirim langsung 10.000 dari kota Mekah. Tapi kok ya qadarullah, alhamdulillah, muncul sebuah ide yang tidak dipikirkan orang Arab saat itu, yaitu benteng bukan ke atas, tapi benteng ke bawah. Sehingga ketika sampai di kota Madinah, nggak ada kepikiran orang Arab ini. Semua yang ada di blueprintnya itu plan A sampai Z-nya, nggak ada kepikiran tentang parit. Maka tidak bisa kemudian menyerang. Tapi kondisinya kacau balau. Nah saat membuat parit ini kan banyak mukjizat. Salah satunya kegentingan. Saat itu Jabir bin Abdillah itu melihat kondisi Rasulullah itu begitu, ya, menyedihkan. Apa? Kan Rasulullah mengikat dua batu di dalam sabuknya, ditutup untuk kemudian menahan perutnya yang saat itu sedang kelaparan. Maka Jabir bin Abdillah kemudian penuh dengan prihatin, empati dan simpati berucap sama istrinya, istriku, di rumah ada apa? Loh, memang gitu pak, kalau mau berbuat baik untuk orang lain, panjenengan itu harus SNI. Kalau mau beli barang yang SNI, ya sudah nanya istri, itu maksudnya ya. Mau beli barang itu yang SNI ya. Saya mau beli
punya HP satu, kemudian punya HP ini, kemudian saya butuh sesuatu tablet itu saya harus SNI dulu, nyari tablet yang SNI. Nanya istri dulu ya. Nanya sama istrinya, kita di rumah punya apa? Oh punya kambing kecil, domba kecil, sama beberapa gandum. Buatkan, aku melihat Rasulullah kok kelaparan. Setelah itu kata istrinya apa? Sudah aku buatkan, cukup untuk sekitar 6-7 orang ya suamiku. Dan pesannya istrinya, walaita minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis itu, jangan kau bikin aku malu ya di depannya Rasulullah. Maksud apa kalimat kiasan ini? Aku sudah nyiapkan sebaik-baiknya, tapi cukup 6 orang. Beritahu Rasul cukup 6 orang. Jangan bikin malu aku. Akhirnya apa? Berangkatlah Jabir bin Abdullah mendatangi Rasulullah, kemudian membisiki fatasaqqa, kemudian membisiki Rasulullah sambil berucap dalam hadis itu, fata'ala ya Rasulullah, fata'ala ma'a nafarun minka. Ya Rasulullah, yuk datang ke rumahku beserta beberapa orang dari sahabatmu. Tidak sebut memang 6, beserta beberapa orang dari sahabatmu. Apa ternyata yang dilakukan Rasulullah? Berdirilah Rasulullah, langsung mengucapkan, ya ahlal Khandaq, wahai sahabatku yang sedang semuanya menggali parit, ini inna Jabiron, sesungguhnya Jabir qad sana'a, sudah membuat suron hidangan untuk kita. Langsung yang berdiri semuanya, Pak. Semuanya berdiri, ribuan orang itu berdiri, kurang lebih 1.500 itu berdiri, langsung kemudian mengikuti Rasulullah berangkat menuju rumahnya Jabir. Kira-kira kondisi Jabir bagaimana, Pak? Nah, apa yang dilakukan Jabir? Jabir lari secepatnya mendahului Rasulullah dengan para sahabat untuk sampai di rumah istrinya. Di rumah istri, kemudian berucaplah Jabir, sesungguhnya ini. Apa ucapan istrinya yang dimaktub dalam hadis ini? Hadis dari Imam Al-Bukhari. Bunyinya seperti ini, bika wa bika. Ini kata istrinya, bika wa bika. Setelah Jabir menginformasikan kejadian yang nyata, bika wa bika. Kalimatnya singkat tapi begitu menyakitkan bagi seorang suami. Bika wa bika, ya gini kilo awakmu. Terjemahannya bika, coba kalau teman-teman terjemahkan, bi itu kan dengan kamu, dengan kamu, ya gini loh. Bika wa bika, gara-gara awakmu. Niatmu api, tapi tak pesenin ojo ngisin-ngisini aku. Kok malah sing teko? Sewu, ini salahmu ngomongin Rasulullah ini. Salahmu Pak, salah awakmu Pak. Apa yang diucapkan oleh Jabir? Aku li. Aku sudah mengucapkan ke Rasulullah sebagaimana kamu, wahai istriku, mengucapkan kepada aku. Pesanmu ini sudah aku sampaikan ke Rasulullah, cuma beberapa. Tapi Rasulullah sudah ngomong langsung semuanya berdiri. Masa aku kemudian melarang? Bahasa zaman sekarang lebih seperti itu. Tapi sebelum Jabir pergi, Rasulullah menyampaikan sebuah pesan yang sederhana dan ringan. Apa itu? Jangan engkau pindahkan tungku walimu dan jangan engkau buka tutupnya sampai aku datang. Cukup itu saja. Pertanyaan saya, kalau istri dipesani seperti itu dalam kondisi galau, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Pesannya jangan kamu pindahkan dan jangan dibuka. Kira-kira kalau istri yang dilakukan apa, Pak? Pasti buka menambah kuahnya. Buka menambah kuah, itu biasa dilakukan istri lah. Tapi pesannya Rasulullah, jangan pindahkan dan ini. Sudah, jangan sampai aku datang. Oh, itu mungkin istrinya sudah mau nambah kuah atau mau mencari bala bantuan konsumsi yang lainnya. Kenapa? Malu sama Rasul. Kan pesannya, walaita minar Rasulillah. Jangan bikin aku malu ya di depan Rasulullah. Aku sudah memberikan yang terbaik. Bayangkan Pak, orang sudah memberikan yang terbaik, punya niatan yang baik, yang disajikan yang terbaik, dimasak dengan yang paling baik, tapi kemudian tidak cocok. Kan malu sekali. Ibaratnya itu seorang istri Pak, masak dari pagi, masak, menyediakan, meletakkan di tempat meja makan dengan aksesoris, dengan hiasan yang indah. Suaminya sore datang, kemudian disajikan untuk makan. Kata suaminya, sepurane, nanti malam aku ada janjian sama takmir, bapak-bapak takmir makan di luar. Maaf ya, aku nggak bisa makan. Kira-kira kondisi istri bagaimana? Besok nggak ada sarapan. Apa yang terjadi? Disinilah poinnya. Apa itu? Apapun yang diperintahkan, ikuti saja meskipun itu nggak masuk akal. Kok nggak usah dibuka? Kok nggak usah dipindahkan? Ada apa ini? Kalau dipindahkan kan enak, bisa masak yang lainnya, tempatnya dan lain sebagainya, menyiapkan lain sebagainya. Tapi kalau perintah, mau nggak mau, sudah lakukan saja. Setelah kemudian terjadi, Rasulullah kemudian masuk,
kemudian mengeluarkan satu demi satu sampai semuanya makan. Di kalimat terakhir inilah Jabir kemudian mengucapkan dalam hadis ini, yang dalam riwayat hadis ini mengatakan wa aqsamu billah, nah, kepada tubuh kami ini maka layak usubin syai'an, dia itu tetap mendidih seperti awal dan kelihatan tidak berkurang sama sekali. Dan aku bersumpah, sesungguhnya aku melihat tubuhku ini setelah semuanya orang yang 1000 ini, ulufun 1000 ini meninggalkan rumahku, setelah makan di rumahku, meninggalkan semuanya, aku melihat tubuhku ini tetap mendidih seperti semula. Inilah yang namanya, saya tidak mengatakan mukjizat zaman sekarang, karena sudah tidak ada istilah mukjizat. Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul. Saya menyebutnya keterkejutan iman. Kaget dengan keimanan yang tinggi, taati, kemudian muncul keterkejutan iman yang di luar logika, tapi tampaknya nyata. Itulah sebuah kata-kata ikhlas, sesuatu yang sudahlah biarkan bening. Tapi pesan terakhir, jangan salahkan yang nomor 2 dan nomor 1. Itu hanya dalam kaidah hukum hadis namanya sunnatut tadarus, tahapan-tahapan yang menjadi sunnatullah. Kalau kita langsung naik akan sulit, tapi ada tahapan-tahapan supaya bisa langsung pada tidak menghitung. Maka awali dengan duniawi atau kemudian ukhrawi, baru kemudian silakan murni kepada keikhlasan yang tanpa hitungan. Maka jangan sampai niat ikhlas kita kemudian salah dalam menilai niat ikhlas orang lain. Nanti akan ada sebuah kezaliman yang tanpa kita sadari kita lakukan. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu, teman-teman. Jika ada yang ditanyakan kami persilakan. Monggo. Iya. Tapi kalau misalnya itu kan ada lucu, ada tahapan-tahapannya. Disangka kira-kira langsung istilahnya dilatih itu langsung menuju ke yang tanpa motif gitu. Kalau saya sendiri bisa-bisa saja, tapi tetap ada latihan-latihannya dan makanya di sini tipsnya. Kenapa saya tadi menyampaikan sunat tadarusnya tadi itu ada 3, agar kita tidak mudah menyalahkan orang terhadap niat ikhlasnya. Dia tetap ikhlas kok, cuma pada level paling rendah, tapi tetap ikhlas. Karena ikhlas itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Orang yang level pertama duniawi tetap ikhlas karena dia menyandarkan kepada janji Allah. Nah, kalau saya pribadi itu pakai tips. Tipsnya tadi itu saya lanjutkan tadi. Apa itu? Awali tanpa hitungan, akhiri dengan hitungan. Awali dengan hitungan, akhiri dengan hitungan. Kenapa? Keikhlasan itu akan muncul dan akan lebih termotivasi saat yang nyata itu tampak. Ya kayak kita lah Bapak dan Ibu, kalau beribadah, kalau janji Allah tampak, nyata, terima, dapat kita rasakan dengan panca indera kita, kan kita termotivasi. Kayak tadi lah, Jabir bin Abdillah, kalau merasakan seperti itu, kayak bapak-bapak ini merasakan seperti keterkejutan iman, kira-kira bisa merasakan langsung nggak? Langsung. Berikutnya termotivasi, saya kan termotivasi. Kayak saya pribadi, sudah hal pada wilayah seperti ini, saya merasakan sendiri banyaknya keterkejutan iman. Kalau sudah seperti itu, sekali 2 kali saja teman-teman, pasti enak berikutnya. Nah, saya awali bagaimana? Tetap ini gayanya Ustaz Salim Afila. Apa itu? Hitung, awali dengan sesuatu yang sifatnya tidak hitungan, tapi ini endingnya hitunglah. Endingnya hitunglah. Hitungnya ini maksud nominal. Apa yang dihitung? Semuanya tentunya. Kayak saya tadi lah, gampangnya hitung-hitungan ya. Mohon maaf, waktu saya ke Jogja kemarin, saya hitung-hitungan. Kalau nyewa mobil per harinya saya 2 hari, hitungan 2 hari, berarti kurang lebih 600.000 kalau dihitung. Ya, kalaupun karena saya pakai mobil sendiri 600.000 lah. Tolnya 600.000 BP Surabaya Solo, berarti 1.200.000 plus kemudian makan, plus kemudian nginep, plus kemudian sekian, intinya juta. Anggap saja gampangnya 5 juta. Itu pengeluaran saya dapatnya di sana, hitung saja bisa. Kalau saya dapat ini, saya dapat ini, saya dapat ini. Anggap saja kita hitung yang dapat. Mungkin saya dapat misalnya 1 juta. Oh, berarti saya masih tekor. Tapi ingat, yang dihitung semuanya, bukan yang tampak. Maka yang saya hitung apa? Saya di sana ketemu sama
Ustaz salin Nafila. Seperti apa kalau mau ketemu sama Ustaz Nafila? Saya logikakan, berarti kita harus undang Ustaz Salim. Undang Ustaz Salim berarti harus biaya. Biayanya apa? Satu akomodasi dan sebagainya. Berarti kalau undang Ustaz Salim, mohon maaf ini berarti harus butuh dana sekian. Lah saya tanpa mengeluarkan itu sudah ketemu sama beliau. Akhirnya saya itu hitung, saya ketemu Ustaz Salim harganya sekian. Saya ketemu juga dengan Ustaz Jazir, ketua takmirnya Masjid Jogo Kalian. Kalau ketemu sama beliau, saya nggak undang-undang, saya mengambil penilaiannya dari sisi itu. Mengundang beliau gini-gini, akomodasi sekian, berarti nilai ketemu dengan Ustaz Jazir sekian. Ketemu dengan teman-teman teras dakwah di Jogja sekian. Ternyata yang saya dapatkan lebih daripada pengeluaran saya. Kalau menilai pengeluaran kan gampangnya yang kelihatan, bensin dan lain sebagainya. Tapi penerimaan yang dihitung yang tidak kelihatan. Plus yang kemudian ditutup dengan tadi. Saya kemudian diundang dan sebagainya, saya hitung, nanti saya dapat penginapan sekian dan sebagainya. Memang agak butuh waktu, tapi kalau sudah terbiasa dan rutin, itu lebih enak. Memang tidak setiap hari dihitung, tapi pada momen-momen tertentu. Itu kalau saya pribadi. Maka paling enak dihitung saat ada momen, awali dengan tanpa hitungan, akhiri dengan hitungan. Nanti pas di akhir hitungan, itu pasti muncul kata-kata syukur. Kenapa? Pasti berlebih. Gak mungkin berkurang, minim itu gak mungkin, pasti berlebih. Berangkat dari rumah ke sini, rumah ke sini berangkat habis bensin sekian, tapi kemudian kita ngambil sisi penilaian yang lain. Tadi aku lihat kok ada yang kecelakaan. Kalau seandainya aku kecelakaan, berarti aku masuk rumah sakit sekian dananya. Aku sehat, berarti sekian aku dapatnya sampai saat ini. Intinya segala hal yang sifatnya dinilai itu yang tidak nyata, dan yang nyata kemudian kita lihat secara nalar kita terhadap keimanan kita. Tapi sekali lagi, latihan yang lainnya banyak sekali. Kalau bahasanya Agib, latihannya itu adalah sudahlah, kamu itu lebih pada perspektifnya Allah. Kalau ingin ikhlas, kata Agib, pakai perspektifnya Allah, jangan perspektif manusia. Contoh, saya tutup di sini. Kalau ibu-ibu tadi masak, Pak, marah nggak? Ditinggal sama bapaknya nggak dimakan? Marah. Ikhlas nggak? Nggak ikhlas. Padahal kata Agib, kalau mau, ini versi saya, kalau mau, maka ibu ini cukup melihat saja. Tadi aku niat, sudah diketahui Allah. Aku prosesi masak, sudah diketahui Allah. Aku nyiapkan hidangan sehingga sebaik-baiknya, sudah diketahui Allah. Ya sudah, kalau nanti suamiku nggak makan, ya sudah, karena semuanya sudah diketahui Allah. Mau dimakan, jangan dimakan, maka mau diambil hikmahnya apa? Kan jarang-jarang, Pak, ada orang makan sendirian, disiapin sendiri, Pak. Ya kan? Ya akhirnya kalau suaminya makan sama takmir, ya sudah, ibu itu makan saja sendirian. Kan jarang-jarang ada orang masak sendiri, menyiapin sendiri, meletakkan dengan cara yang indah, yang estetika yang luar biasa, tapi kemudian makan sendirian. Kalau kita lakukan sendiri, bakalan gitu apa enggak? Juga bakalan makan dewian lopo, noto-noto semuanya ya, makan cuma satu selesai. Ada saja hikmah yang diambil. Itu kalau jawaban saya, meskipun masih banyak cara-cara yang lain. Itu dulu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kita akan berdoa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini, dan semoga Allah selalu menjaga niatan ikhlas kita untuk melakukan segala aktivitas dan ibadah kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka awali dengan sesuatu yang tanpa hitungan dan akhiri dengan sesuatu yang hitungan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Min kulli dhanbin adhim la yaghfiru dhunuba illa rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin ya Allah, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Apakah itu rahmat menjadi solusi dari masalah kami, rahmat itu adalah rezeki kami, rahmat itu adalah kebahagiaan kami, ataukah rahmat yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kami ya Allah. Dan jangan Kau pisahkan kami ya Allah, kecuali ampunan telah Kau berikan kepada kami. Allahumma akfina
bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kepada kami yang halal itu ya Allah, dan jauhkan kami dari yang haram, dan cukupkanlah kehidupan kami ini dengan segala rezeki yang telah Kau karuniakan kepada kami. Allahumma antal wahhab, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma antal wahhab, fahab lana ya Allah wa ahlana wa auladana min ahlil khair, min ahlil iman, wa min ahlil tuqa, wa min ahlil Qur'an, wa min ahlil ilmi, wa min ahlil salatil jamaah, wa min ahlil birri walidaini, wa la tajal wa iyyahum ya Allah min ahli syarri wa ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihamdillahu fiha subhanakallah wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.